Halo, ketemu lagi di Tomat dalam serial Matematika. Pada episode kali ini akan dibahas tentang menggunakan Maple untuk persamaan diferensial biasa ya. Oke, terlebih dahulu bagaimana sih cara menggunakan Maple ini? Ya, mudahnya install dulu ya Maple-nya. Kalau udah ada Maple-nya gampang sih. Kalian nanti bakal punya tampilan seperti ini. Oke. Lalu kalau mau membuat file baru, kalian tinggal klik file di sini, terus new, kalian pilih worksheet mode. Oke. Nah, di sini kita akan buat beberapa coding ya. Mudah saja. Yang pertama restart. Restart ini untuk mendelete semua variabel yang sudah kita buat seperti itu ya, menghapus semua memori. Lalu ditambahkan titik 2 di sini fungsinya agar tidak keluar komen ya. Kalau misalkan nggak ditambahin juga sebenarnya tidak masalah. Oke. Ya kalau mau ditambahin boleh. Seperti itu. Nah, lalu ini package yang akan digunakan ada di eTools sama plots ya. Di eTools ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasanya, lalu plots di sini untuk buat gambar ya. Perhatikan nih kalau titik 2-nya tidak kita gunakan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan mengganggu ya. Kita bisa gunakan titik 2 untuk menghilangkan komen-komen seperti itu. Jadi kita tidak memunculkan isiannya seperti itu. Plot juga sama, kita enter saja. Nah, di sini kita akan membuat persamaan diferensial biasa. Cara bagaimana? Terlebih dahulu di sini buat PDB1. PDB1 titik 2 sama dengan. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk mendefinisikan suatu variabel. Jadi kita di memori kita punya satu variabel yang namanya PDB1 yang isinya sebuah persamaan ya. Dimana ini div y dalam kurung x, x ini menyatakan turunan y terhadap x ya. Lalu ini 2 kali x ya. Jangan lupa kalinya harus ditulis ya. Pakai bintang ya. 2 kali x itu ditambah 1. Nah, ini kalinya juga ditulis. Kali y gitu sama dengan x kuadrat. Nah, ini kalau kita mau munculkan tidak usah ditambahkan titik 2, nanti muncul seperti ini ya. Jadi kita punya PDB1, kita variabelnya namanya PDB1. PDB1 ini isinya sebuah persamaan ya. Sesuai dengan persamaan 1.1 di sini ya. Begitu juga halnya dengan PDB2. Ya, jadi kita buat PDB2 lalu kita buat PDB3. Bisa dilihat sebagai berikut. Nah, kalau mau dihilangkan titik 2-in aja ya. Lihat, kalau kita titik 2-in tidak muncul PDB3-nya. Ya, tapi lebih enak kalau ini kita munculkan saja karena biar kelihatan ya bentuknya seperti apa. Ini adalah PDB kita. Kalau dilihat yang PDB1 ini, ya, ini kan bisa diselesaikan dalam bentuk metode faktor integrasi ya karena dia bentuknya linear. Kita bisa pakai menentukan cara menyelesaikan PDB, kita bisa menggunakan coding ini, ODE advisor ya. Kita lihat ODE advisor, inputnya adalah variabelnya. Misal di sini kita mau lihat cara menyelesaikan PDB 1 ya. Tinggal tulis PDB 1. Nah, dia bentuknya linear. Jadi bisa diselesaikan dengan metode faktor integrasi ya. Kalau yang kedua, bisa dilihat dia bentuknya bisa menggunakan metode pemisahan variabel ya. Tinggal di enter saya, lihat separable ya. Berarti ini metode pemisahan variabel. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa menentukan cara menyelesaikan PDB-nya. Jadi kalau misalkan bingung ada soal, kita masukkan saja ke sini. Nanti dikasih tahu cara menyelesaikan PDB-nya. Selanjutnya ada cara menentukan solusi PD. Mudah saja menggunakan dissolve. Dissolve ini nanti akan keluar langsung solusi PD-nya. Misal dissolve dari PDB2 ya. Hasilnya adalah yang ini nih. Oke, nah ini adalah dissolve dari PDB2 atau solusi umum dari PDB2. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari solusi khusus, misal dikasih tahu nilai awal? Mudah, kita buat variabel baru namanya init. Init ini menyatakan ya sebuah variabel isinya sebuah persamaan yang menyatakan nilai awal. Oke. Sama digunakan di solve, jangan lupa ada kurung kurawal ya. Ini nama persamaan yang mau kita cari solusinya. Lalu ini nilai awalnya ya. Kita bisa tulis ini jadi init ya. Itu nilai awalnya. Tinggal di enter. Oke, ini kita belum di run ya yang atas. Nah, udah di run. Nah, sekarang lihat ya C1-nya sudah tidak ada ya. Karena sudah dicari. Ini C1 ini adalah konstantanya yang menyatakan dia solusi umum. Kalau kita mau ganti misal jadi 2, bisa aja. Nah, dapat 2 ya nilai C1-nya. Lalu bagaimana cara memplot solusinya? Caranya mudah ya. Kita kan punya variabel solusi yang tadi ya, yang di bagian atas. Nah, di sini kita punya ruas kanannya adalah yang ini. Kita mau ambil ruas kanan ini karena dia mau yang diplot ya, dia yang mau kita plot. Berarti kita tulis RHS ya, plot. Ini untuk ngeplotnya, plot. Lalu RHS ini untuk mengambil ruas kanan dari solusi. Berarti yang ini kan, RHS dalam kurung sol. Solnya kan yang atas ini. Nah, lalu kita mau lihat domainnya dari mana ya, 0 sampai 1. Jadi kita plot gambarnya sebagai berikut.
Oke. Ini cara ngeplotnya. Kalau mau domainnya diganti ya boleh. Misal 0 sampai 2 ya. Jadi tulisnya gimana? 0 titik titik 2. Nanti jadi 0 sampai 2 gambarnya sebagai berikut. Lalu bagaimana kalau kita mau plot beberapa solusinya sekaligus di sini vektor arahnya ya. Caranya menggunakan dfplot. Dengan dfplot kita inputnya di sini ada nama yang mau kita cari solusinya ya. Variabel yang mau kita cari solusinya. Lalu di sini nilai variabelnya. Oke, variabel terikatnya. Lalu ini domainnya. Nah, kita menggunakan kurung kotak seperti ini. Ini nilai-nilai awalnya ya. Jadi bakal kita cari nilai awal untuk Y0 sama dengan 1, Y0 sama dengan min 1, 15, dan min 15. Lalu ini untuk gambar warnanya ya. Warna dari gambar kita. Nanti kita tinggal enter saja. Keluar hasilnya sebagai berikut ya. Jadi ini ada yang warna biru itu menyatakan untuk Y0 sama dengan min 15 ya. Karena ini kan posisinya bersesuaian dengan blue ya di sini. Lalu yang warna hijau berarti untuk Y0-nya 15 dan ini vektor arahnya. Oke. Kalau dilihat ya vektor arah ini yang membuat dia kayak mengalir gitu ya, plot kita mengalir. Oke. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di tomat-tomat selanjutnya.